Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rizkyawati, Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan individu praktek kebidanan komunitas dengan judul Asuhan Kebidanan Komunitas pada Keluarga Tuan A. Waktu pengkajian tanggal 30 Juni 2020 di Desa Cukangjayaguna, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kebidanan komunitas, dosen pengampu Ibu Kurniati Depi Purnamasari, SST MTR Keb. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Alasan saya memilih keluarga Tuan A yaitu dekat dan dapat dijangkau oleh saya, mudah dalam melakukan pengkajian, dan hasil yang didapatkan adalah akurat. Dan keluarga Tuan A mempunyai riwayat hipertensi pada kehamilan dan tidak mengetahui apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3, khususnya pada Nyonya I. Tujuan umum. Setelah akhir praktik kebidanan komunitas, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif. Tujuan khusus. Setelah melaksanakan praktik kebidanan komunitas, mahasiswa dapat melakukan pengkajian kepada keluarga Tuan A, khususnya tentang hipertensi dalam kehamilan pada Nyonya I dan ketidaktahuan ibu dengan tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Menginterpretasikan masalah apa saja yang terjadi pada keluarga Tuan A, menentukan diagnosa potensial apa yang terjadi pada keluarga binaan, menentukan antisipasi masalah, melakukan perencanaan terhadap masalah yang terjadi, melaksanakan perencanaan yang telah dibuat, melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan A waktu pengkajian tanggal 30 Juni 2020 di Desa Cukangjayaguna, Kabupaten Tasikmalaya. Pengkajian keluarga, struktur dan sifat keluarga. Tanggal pengkajian tanggal 30 Juni 2020 jam 15.50 waktu Indonesia Barat. Alamat Kampung Cikaso, Desa Cukangjayaguna, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Nama mahasiswa Tia Rizkyawati. NIM 1540 1180 14. Struktur keluarga. Nama Tuan A, umur 26 tahun, agama Islam, suku Sunda, bangsa Indonesia, pendidikan terakhir tamatan SMA, penghasilan per bulan 1 juta, pekerjaan buruh, alamat Desa Cukangjayaguna, Kecamatan Sodong Hilir. Kemudian di sini ada keterangan genogram. Di genogram ini dari pihak suami yaitu mempunyai 3 bersaudara, 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Kemudian dari pihak istri, ia merupakan anak tunggal. Analisis data, penjajakan kesehatan tahap 1, ancaman kesehatan, kurangnya pengetahuan ibu tentang hipertensi dalam kehamilan, dan tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Penjajakan kesehatan tahap 2. Yang pertama, ibu tidak mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan. Masalah kesehatannya, ibu tidak mengetahui hipertensi dalam kehamilan. Yang kedua, ibu tidak mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Masalah kesehatan, ibu tidak mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Penentuan prioritas masalah sesuai data yang diperoleh saat pengkajian terhadap beberapa masalah-masalah kesehatan, yaitu yang ke-1, ibu tidak mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan. Kriteria, sifat masalah ancaman kesehatan, perhitungan 2/3 kali 1 dengan skor 2/3. Kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah. Perhitungan 2/2 kali 2, skor 2. Potensi masalah untuk dicegah,
Perhitungan 3/3 kali 1 dengan skor 1. Menonjolkan masalah harus segera ditangani. Perhitungan 2/3 kali 1 dengan skor 2. Pembenaran, ketidaktahuan ibu tentang hipertensi dalam kehamilan. Dengan diberikan penyuluhan tentang hipertensi dalam kehamilan, Nyonya I akan mengetahui cara pencegahan hipertensi. Skor akhir yaitu 5/1/2. Yang kedua, ibu tidak mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Kriteria, ibu tidak mengetahui tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Sifat masalah ancaman kesehatan, 3/2 kali 2 dengan skor 2. Kemungkinan masalah dapat diubah dengan mudah, 2/2 kali 1 dengan skor 1. Potensi masalah untuk dicegah, 2/3 kali 1 dengan skor 2/3. Menonjolkan masalah harus segera ditangani. Perhitungan 1/2 kali 1 dengan skor 1/2. Pembenaran, kekurangtahuan ibu tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Dengan diberikan penyuluhan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3, Nyonya I akan tahu apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3. Skor akhir yaitu 4/1/6. Penentuan prioritas masalah. Jadi, penentuan prioritas masalah berdasarkan skor tertinggi adalah ibu tidak mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan, yaitu 5/1/2. Dan yang kedua, ibu tidak mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan trimester 3, yaitu dengan skor 4/1/6. Di sini saya melakukan pengkajian dengan menggunakan swab. Asuhan kebidanan ibu hamil pada Nyonya I umur 21 tahun, G1P0A0, hamil 33 minggu dengan hipertensi gestasional. Identitas pasien. Nama istri Nyonya I, nama suami Tuan A, umur istri 21 tahun, umur suami 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan istri IRT, suami wira swasta, alamat Kampung Cikaso, Desa Cukang Jayaguna, Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Keluhan utama, ibu mengatakan mengeluh sakit kepala. Riwayat obstetri, riwayat menstruasi, ibu mengatakan haid pertama kali pada usia 14 tahun, siklus haid 28 hari, lamanya 7-8 hari. Sakit pada saat haid adalah normal. Riwayat kehamilan sekarang, ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang pertama. HPHT tanggal 24 September 2019. Taksiran persalinan tanggal 31 Juni 2020. Pergerakan janin dirasakan pada usia kehamilan 14 minggu. Saat ini usia kehamilan ibu 33 minggu. Riwayat pemeriksaan kehamilan, ibu mengatakan memeriksakan kehamilannya setiap bulan ke bidan atau ke posyandu. Riwayat ginekologi, ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang berhubungan dengan alat kandungannya. Riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, ibu mengatakan mempunyai hipertensi pada saat kehamilannya yang sekarang. Riwayat kesehatan keluarga, ibu mengatakan di keluarganya tidak ada yang mempunyai riwayat penyakit yang dapat diturunkan. Dan riwayat kesehatan yang lalu, ibu mengatakan tidak pernah mempunyai riwayat penyakit menular dan menahun. Riwayat perkawinan, ibu mengatakan menikah resmi, menikah 1 kali, lamanya pernikahan 1 tahun. Riwayat psikologis, ibu mengatakan keluarga sangat mendukung kehamilannya dan ibu merasa bahagia. Adat istiadat, ibu mengatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya tidak ada kebiasaan adat yang dapat membahayakan bagi kehamilannya. Rencana persalinan, ibu mengatakan ingin bersalin secara normal dan ditolong oleh bidan. Riwayat KB, ibu mengatakan sebelumnya tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun. Gaya hidup,
ibu mengatakan tidak menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter, konsumsi alkohol maupun merokok. Pola kebiasaan sehari-hari. Pola nutrisi, sebelum hamil, ibu mengatakan makan 3 kali sehari, jenis makanan bervariasi, minum 5 gelas per hari. Saat hamil, ibu mengatakan makan 3 kali per hari, jenis makanan bervariasi, minum 6-7 gelas per hari. Pola eliminasi, sebelum hamil, ibu mengatakan buang air kecil 5-6 kali per hari, buang air besar 1 kali per hari. Saat hamil, ibu mengatakan BAK atau buang air kecil 6-8 kali per hari dan buang air besar 1 kali per hari. Personal hygiene. Sebelum hamil, ibu mengatakan mandi 2 kali per hari, menggosok gigi 2 kali per hari, mengganti pakaian 2 kali per hari. Pada saat hamil, ibu mengatakan mandi 2-3 kali per hari, menggosok gigi 2 kali per hari, mengganti pakaian 2-3 kali per hari. Aktivitas. Sebelum hamil, ibu mengatakan melakukan aktivitas seperti biasa. Saat hamil, ibu mengatakan tidak melakukan aktivitas berat. Tidur dan istirahat. Sebelum hamil, ibu mengatakan tidur malam 8 jam dan tidak pernah tidur siang. Saat hamil, ibu juga mengatakan tidur malam 8 jam dan tidak pernah tidur siang. Pola hubungan seksual. Sebelum hamil, ibu mengatakan tidak tentu dan tidak diatur dalam melakukan hubungan seksual. Saat hamil, ibu mengatakan tidak pernah melakukan hubungan seksual. Data objektif, keadaan umum baik, kesadaran komposmentris, keadaan emosional stabil, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 160/80 mmHg, puls atau nadi 87 kali per menit, respirasi atau pernapasan 18 kali per menit, dan suhu 36 derajat Celcius. Pemeriksaan antropometri, berat badan sebelum hamil 50 kg, berat badan saat hamil 65 kg, tinggi badan 158, lila atau lingkar lengan atas 26 cm. Pemeriksaan fisik dimulai dari kepala, simetris, tidak ada benjolan, tidak rontok, tidak ada ketombe. Muka, tidak ada udim, tidak pucat, tidak ada kloasma gravidarum. Bagian mata, simetris, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik. Telinga, simetris, tidak tampak serumen yang abnormal, pendengaran jelas. Hidung, simetris, tidak ada polip, tidak ada nyeri tekan. Mulut, simetris, tidak ada stomatitis, tidak ada varises. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada peningkatan vena jugularis, tidak ada nyeri pada saat menelan. Bagian dada simetris, tidak ada retraksi dinding dada, tidak terdengar bunyi wheezing. Payudara simetris, puting menonjol, tidak teraba benjolan, ASI sudah keluar. Abdomen, tidak ada luka bekas operasi, tidak ada linea nigra. Leopold 1, tinggi pundus uteri teraba sejajar dengan pusat, bagian pundus teraba bulat lunak dan tidak melengkung. Leopold 2, bagian kanan perut ibu teraba tahanan keras memanjang, keras seperti papan, bagian kiri ibu teraba bagian-bagian kecil janin. Leopold 3, bagian terbawah janin teraba bulat, keras dan melenting. Leopold 4, sudah masuk PAP. Ekstremitas atas dan bawah, tidak ada udim, tidak ada varises, kuku jari tidak pucat, refleks patella kiri dan kanan positif. Analisa data, K1P0A0, hamil 33 minggu, patologis. Penata laksanaan. Menjalin hubungan baik dengan ibu, hubungan baik terjalin. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu
ibu mengetahui. Menjelaskan kepada ibu tentang perubahan-perubahan pada tubuh yang terjadi selama kehamilan. Menjelaskan tanda-tanda bahaya pada saat kehamilan, ibu mengetahui. Anjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang, ibu akan melakukannya. Anjurkan ibu untuk tidak melakukan aktivitas yang berat, ibu memahami. Anjurkan ibu untuk meminum obat antihipertensi, ibu melakukannya. Ini adalah bukti pendokumentasian saya melakukan pengkajian kepada keluarga Tuan A. Saya melakukan kunjungan langsung ke rumah Nyonya I atau keluarga Tuan A untuk melakukan pengkajian dan memberikan sedikit penyuluhan dengan media handphone. Data didapat dari ibu langsung dan dari buku KIA. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.